Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pandemi tidak cuma diramaikan dengan baliho-baliho imbauan protokol kesehatan. Kita bisa lihat sendirilah ya, banyak berseliweran baliho-baliho ketua umum parpol. Dengan pesan yang beda-beda, tapi kurang lebih tujuannya sama lah ya. Misalnya, kayak gini. Terus ini. Ada lagi kayak gini nih. Dan yang ini. Pemasangan baliho segede gaban itu memang sudah ada sejak lama ya. Tapi kondisi pandemi yang membuat banyak rakyat sengsara memunculkan skeptisme dan antipati terhadap baliho-baliho, apalagi yang beraroma 2024. Anggota parpol mengklaim pemasangan baliho tidak ada hubungannya kok dengan Pilpres 2024. Misalnya, pasang baliho Mbak Puan sebagai bentuk ekspresi kegembiraan katanya. Karena Puan Maharani merupakan perempuan pertama yang jadi ketua DPR RI. Sudah dilantik dari 2019, gembiranya sampai 2021. Kalau baliho Pak Erlangga Hartarto diakui oleh Golkar memang sudah terjadwal. Karena tahun 2021 adalah agendanya sosialisasi. Sosialisasi menuju Capres 2024. Kalau soal pandemi katanya parpol tetap turun langsung kok buat bantu masyarakat. Jadi nggak ada masalah dong. Meski mengaku demikian, parpol lain seperti PKS, P3 menyayangkan aksi politisi yang pasang baliho segambreng di kala negara dan rakyat terombang-ambing karena pandemi. Tidak etis katanya, tidak empati, tidak akan mendongkrak elektabilitas dan malah jadi bumerang buat politisi itu sendiri. 2024 masih jauh bos, fokus dulu sama penanganan pandemi. Benarkah hasrat politik telah menabrak empati? Apakah pemasangan baliho mampu mendongkrak popularitas hingga elektabilitas atau malah jadi bumerang? Inilah Indonesia Town Hall selengkapnya bersama saya, Zilvia Iskandar. Harus dipisahkan dalam persoalan empati, penyampaian pesan-pesan sosial, pesan-pesan kebangsaan, itu hal yang berbeda lagi. Yang itu harus dilakukan terus-menerus oleh seluruh elemen bangsa. Sekarang ini kan yang memang yang diangkat terus di level yang terstabil itu adalah di tingkat kenalannya. Maka itu salah satu program partai dan yang juga didukung oleh seluruh elemen adalah memasang billboard yang masif di seluruh Indonesia. Jangan sampai masyarakat sudah terlalu sering melihat baliho itu, akhirnya muak ke tokohnya karena tidak ada pesan komunikasi yang bermanfaat buat mereka. Pemirsa, untuk membahasnya di sebelah kanan saya sudah hadir ada Bang Masinton Pasaribu, politikus PDI Perjuangan. Bang Masinton, selamat malam. Ya, selamat malam. Berikutnya Bang Maman Abdurrahman, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar. Bang Maman, selamat malam. Malam, Mbak. Dan selanjutnya ada Mas Saiful Huda, Wasekjen DPP PKB. Mas Saiful Huda. Dan berikutnya di sebelah kiri saya ada Pak Arsul Sani, Wakil Ketua Umum P3. Pak Arsul, selamat datang. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada pula Kang Saan Mustafa, Ketua DPW Jawa Barat Partai Nasdem. Kang Saan, terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya ada Bang Mardani Alisera, Ketua DPP PKS. Bang Mardani, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di Indonesia Town Hall. Saya akan langsung ke Bang Masinton. Bang Masinton, baliho Mbak Puan Maharani bertebaran di mana-mana. Ini kok udah langsung ketawa ya? Bukannya mengajak masyarakat untuk bersimpati, tapi ini malah diketawain nih Bang. Malah diketawain, malah dicaci, katanya tidak peka, apalagi di saat pandemi. Gimana jawaban dari PDI Perjuangan? Jadi pertama saya nanggapin pembuka tadi. Mbak Puan itu bukan ketua umum partai. Beliau ketua DPR RI, perempuan pertama. Dan kemudian beliau bukan capres. Ya, karena PDI Perjuangan belum pernah membicarakan calon presiden 2024 dikala suasana pandemi masih menghinggapin masyarakat Indonesia. PDI Perjuangan menampakkan empati yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat menghadapi situasi pandemi ini. Empati itu ditampakkan dengan kerja-kerja nyata partai di tengah-tengah rakyat, melakukan vaksinasi massal, ya, baik itu yang dilakukan oleh anggota DPR partai
di dapilnya masing-masing, juga dilakukan oleh struktural partai, Badan Penanggulangan Bencana Partai yang dibentuk oleh... Jadi bukannya tidak peka terhadap masalah pandemi? Sangat peka. Sangat peka? Nah, kemudian terus balihonya buat apa, Bang Masinton? mendistribusikan bantuan-bantuan makanan dan juga sembako kepada masyarakat dan kader Balihonya buat apa simpatisan sekali yang lagi, Bang Masinton? melakukan isoman. Ya. Nah, baliho itu ya satu diinisiasi oleh para kader, kemudian tidak menggunakan anggaran negara. Nah, pesan sosial dan pesan kebangsaan itu juga perlu disampaikan dalam situasi pandemi. Jadi kalau dikatakan partai tidak empati, oh ya empati sangat tinggi. Kadernya berempati nggak? Apa? Kadernya berempati nggak? Ya berempati diwajibkan. Karena apa? Karena dalam situasi pandemi, ya partai harus hadir di tengah-tengah rakyat, melakukan aktivitas-aktivitas nyata di tengah-tengah rakyat. Baik, saya dan tanya itu dulu. kita lakukan, gitu. Oke, Dan- Bang Mardhani, kalau menurut PDI Perjuangan ya peka terhadap pandemi kita tetap bantu kok, tapi baliho juga tetap jalan. Gimana pendapat PKS? Iya, setiap partai punya strategi masing-masing. Dan di masa pandemi rakyat akan menentukan mana strategi yang dirasa tepat. Karena bagaimanapun ketika masyarakat menderita, luar biasa PHK kita, luar biasa resesi kita, luar biasa duka masyarakat, tiba-tiba ada spanduk. Paling enak spanduk ucapan ikut duka cita. Paling enak spanduk ucapan sosialisasi 3M. Bahwa dari situ masyarakat kenal itu nomor 2. Kalau Tapi baliho kepak sayap kebinekaan enak atau enggak? pesan kebangsaannya ada, ya, tetapi di masa sekarang menurut saya yang terpenting adalah empati kepada rakyat. Jadi kalau kepak sayap kebinekaan tidak ada pesan yang berempati kepada masyarakat? Dia lebih kepada kebangsaan, waktunya tidak tepat. Waktunya tidak tepat, Bang Masinton? Ya, justru dalam pesannya bukan hanya tentang kebinekaan, tapi juga menggunakan standar prokes, disiplin dengan protokol kesehatan gitu ya. Jadi pesan sosial, moral, dan kebangsaan itu tetap kita sampaikan dalam situasi pandemi ini. Pesan kebangsaan itu tak penting, menampakkan bahwa kita harus tetap bergotong royong bersama-sama ya mengatasi dan menanggulangi pandemi ini. Nah, artinya pesan kebangsaannya tetap tersampaikan, pesan sosial moralnya juga tersampaikan, ya pesan dengan mengajak masyarakat mematuhi standar protokol kesehatan juga jadi tersampaikan. Kemudian empati langsung kerja-kerja nyata kepada masyarakat dalam penanggulangan masa pandemi, itu juga kita kerjakan langsung. Jadi ini berjalan beriringan bersama-sama. Berjalanan beriringan, banyak pesan yang disampaikan. Benarkah betul-betul tersampaikan, Pak Arsul? Mau ada pesan kebinekaan, mau ada pesan prokes. Justru yang ditangkap masyarakat pesan yang mana kalau menurut P3? Ya, kalau masyarakat ini, masyarakat kita itu berbineka ya, pasti penangkapannya juga berbineka juga. Bagi teman-teman juga katakanlah pemilih setia PDI Perjuangan begitu ya, itu tentu bukan jadi soal. Tetapi bagi yang bukan itu ya wajar juga, karena ini memang dalam negara alam demokrasi. Hemat saya seperti ini ya, bahwa memang ketika katakanlah karena itu memang hak setiap partai politik ya untuk apapun lah ya, tetapi yang dalam suasana pandemi ini juga perlu tidak kalah ditonjolkannya adalah kegiatan sosial. Dan saya kira, saya yakin, saya tahu juga bahwa teman-teman partai politik yang pasang baliho itu juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi tidak tepat, Pak Arsul? Nah, jadi bukan soal tidak tepat atau tidak. Barangkali kalau boleh, ya ini sebagai kawan koalisi kan boleh kasih saran ini. Iya kan? Gitu ya. Jadi jangan-jangan karena koalisi makanya agak malu-malu nih ngomongnya. Kritik ya terhadap pemasangan baliho ini. Sesama kawan kan tetap boleh kritik, Pak Arsul. Itu nah iya, makanya kan saya mengkritik cuma sedikit aja, jangan banyak-banyak, nanti marah. Gitu ya. Nah, itu perlu juga nanti diimbangi dengan
berbagai kegiatan sosial yang sudah dilakukan dan itu kuantumnya banyak karena hampir semua partai politik tidak begitu. seimbang, Kang Saan. Gitu loh. Apa yang sudah dilakukan oleh partai-partai yang pasang baliho ini antara kegiatan sosial dengan balihonya, jangan-jangan kegedean balihonya daripada kegiatan sosialnya. Iya, kalau kita lihat kenyataan di lapangan ya, itu kan baliho lebih mewarnai. Baliho yang tidak ada kaitannya dengan COVID itu lebih menonjol ketimbang baliho yang ada kaitannya untuk mengajak masyarakat seperti tadi Kang Mardhani sampaikan, misalnya untuk prokes, untuk vaksin, untuk hidup sehat, kan gitu kan. Nah ini yang muncul kan baliho, orang menginterpretasikannya publik itu langsung ke satu arah 2024. Nah itu kan itu. Apalagi kalau misalnya gini, kalau kita lihat dinamika di internal PDI ya, mohon maaf ya Pak Masinton, saya ini kan juga ada semacam kompetisi dan itu mungkin sehat buat sebuah partai kan. Kompetisi gitu. pula ini dibahas sebuah nih. kompetisi. Ada salah satu kader yang sudah menonjol duluan dari berbagai survei, sementara ada sebagian dari pengurus yang ingin kader ini juga bisa maju misalnya. Oke, jadi pasanglah baliho banyak sebanyak mungkin. Baliho, kan ini menurut saya itu hal yang biasa dan wajar dalam konteks menuju 2024, apalagi tidak ada incumbent. Tapi memang sekali lagi situasinya ini memang tidak tepat. Di saat harusnya dalam situasi hari ini politik kemanusiaan yang harus ditonjolkan. Jadi bukan kompetisi antar internal partai ya Kang Saan. Boleh dijawab dulu ya sama Bang Sinton. Sebentar dulu ya yang lain karena ini media perjuangan dulu. Bang Sinton, jadi apakah betul sengaja pasang baliho Mbak Puan sebanyak mungkin karena ada kompetisi di internal PDI Perjuangan? Jadi pertama di PDI Perjuangan itu tidak ada mengenal itu. Kompetisi itu tidak ada. Karena PDI Perjuangan belum memutuskan siapapun calon presidennya. Fokus PDI Perjuangan, pesan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Haja Megawati, agar seluruh kader fokus membantu masyarakat dalam menanggulangi pandemi ini. Baik yang di legislatif, baik yang di eksekutif, baik di pusat maupun di daerah. Jadi fokusnya adalah itu. Rapat-rapat DPP partai tidak pernah sekalipun bicara tentang calon presiden. Karena memang PDI Perjuangan fokusnya hari ini adalah politik kemanusiaan tadi. Bagaimana membantu masyarakat bersama-sama dengan pemerintah menanggulangi situasi pandemi ini. Tapi bagi sebagian itu tidak tercermin. Politik kekuasaan dalam situasi pandemi bagi PDI Perjuangan tidak pas membicarakan politik kekuasaan dalam situasi masyarakat sedang susah. Itu PDI Perjuangan sangat memahami itu. Maka suasana kebatinan PDI Perjuangan bersama-sama dengan rakyat tidak pernah bicara tentang politik kekuasaan 2024 dalam situasi pandemi. Sekarang sudah menangkap nih suasana kebatinan masyarakat yang mencibir adanya banyak baliho itu. Bakal ditarik balihonya atau jalan terus, Pak? Oh tidak. Jadi baliho itu kita menangkap suasana kebatinan masyarakat. Baliho itu kan memang kita inisiasi, kemarin kita pasang cuma berapa bulan menyampaikan pesan-pesan kebangsaan. Ya kemudian juga billboard itu kan ada masa kontraknya itu, bukan mana bisa kita pasang berlama-lama itu. Kira-kira gitulah. Sudah dibayar lunas begitu kan? Iya, itu kan gotong royong kita kan. Artinya pesan-pesan kebangsaan, pesan-pesan sosial moral dalam situasi pandemi ini juga kita sampaikan. Baik, kalau bagi PDI Perjuangan yang mau disampaikan adalah pesan kebangsaan. Tapi kalau untuk Golkar kan jelas tuh ada kata-kata 2024 ya. Bang Maman di situ, Pak Erlangga kerja keras untuk Indonesia, Erlangga Hartarto 2024. Makna 2024 apa bos? Masih 3 tahun lagi, kenapa? Sudah ada kata 2024. Boleh dijawab nanti ya, Bang Maman. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Indonesia Town Hall akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Town Hall. Pemirsa, tadi kalau dari PDI Perjuangan menyebutkan bahwa mereka mengirimkan pesan kebangsaan di saat pandemi dengan adanya baliho Puan Maharani kepak sayap kebinekaan. Tapi ada yang jelas di sini di Golkar, Bang Maman langsung loh bilangnya kerja untuk Indonesia Erlangga Hartarto 2024, padahal 2024-nya masih 3 tahun lagi. Ada apa ini, Bang Maman? Ya, makasih Mbak. Namun sebelumnya saya mau kasih sedikit disclaimer. Next time Mbak, yang jadi penyanggah itu jangan teman-teman yang partai di depan. Kenapa? Karena sampai detik hari ini Mbak, kalau kita bicara billboard dan baliho, hampir tidak ada satu partai pun yang tidak pasang billboard dan baliho. Termasuk yang 3 ini? Termasuk teman-teman P3, Nasdem, dan PKS. Oke. Saya belum pernah ketemu, sepanjang jalan saya dari Sabang sampai Merauke, dari manapun seluruh Indonesia ini, yang tidak ada kader partai yang tidak pasang billboard dan boleh baliho. nanti dijawab ya sama teman-teman ya. Tapi jawab dulu nih Erlangga Hartarto 2024. Artinya maksud saya, yang membedakan cuma satu. Kebetulan saja di partai kami ada figur yang memang mau kita dorong. Oh, itu aja mungkin yang sudah membedakan. jelas ada calonnya. Jadi, tapi pada prinsipnya ya itu mungkin yang membedakan. Cuman maksudnya saya mau bilang bahwa tidak ada satupun partai yang tidak pasang billboard. Artinya apa? Pemasangan billboard adalah sesuatu yang biasa-biasa saja dan lazim-lazim saja. Di kala pandemi biasa-biasa saja? Satu. Yang kedua, yang menjadi tidak biasa kalau ada partai yang tidak turun ngurusin masalah pandemi. Itu dulu Mbak. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi bagi kami, ya memasang billboard, memasang baleho dan lain sebagainya adalah sebuah program rutin yang biasa-biasa saja dilakukan oleh setiap partai. Kebetulan memang dari Partai Golkar sudah mengagendakan tahun 2021 ini, itu adalah tahun sosialisasi ketua umum kami. Nah, pertanyaannya kan bisa gampang ditanya, loh kenapa tidak 2020, kenapa tidak 2022? Ya karena memang bidang media dan penggalangan opini kami yang dikomandani oleh Mbak Nurul sudah mengagendakan tahun 2021 adalah agenda sosialisasi ketua umum kami, Pak Erlangga Hartarto. Jadi saya pikir dari sisi itu clear. Nah kalau pertanyaannya, kenapa kerja untuk Indonesia Erlangga Hartarto 2024? Lah kan memang kita ada siklus 5 tahunan. Kita semua ini Mbak, duduk di depan, di bangku ini, di etalase media ini, akan dinilai oleh publik di setiap 5 tahunan, yaitu 2024. Kecuali kalau misalnya pemilihan ini mundur atau maju. Jadi bagi kami itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang, ya karena memang proses evaluasi kita 5 tahunan, dan 2024 kita meminta kepada masyarakat, yuk, dalam rangka pandemi ini kita mencari satu padanan kata yang paling bisa menjawab semuanya, yaitu ditanggapi kerja dulu ya, untuk Bang Indonesia. Maman ya. Pertama kan tadi poinnya bukan hal yang luar biasa sebetulnya pasang baliho, biasa-biasa saja kok. Toh semua katanya yang 3 di sini juga melakukan itu. Gimana Bang Mardhani? Iya memang partai politik perlu popularitas. Nanti mudah-mudahan berujung kepada elektabilitas. Tetapi tetap ada etika ketika masa pandemi. PKS pasang baliho, tetapi isinya tebar 1 juta kurban, tebar 1,7 juta sembako, ayo vaksinasi. Ya, jadi memang message-nya empati kepada rakyat. Jadi kalau message sosialisasi 2024 tidak berempati? Iya, paling enak didobelin. Kalau mau seperti itu monggo, tapi ada message utamanya yang membangun empati kepada masyarakat yang memang sekarang sedang berat sekali. Resesinya tadi, PHK-nya, kemudian bagaimana PPKM ini membuat masyarakat betul-betul berat gitulah. Ketika nanti mungkin kami tidak bisa menilai, tapi biarkan publik atau lembaga survei yang menilai apakah efektif atau tidak baliho di masa pandemi ini. Oke, gimana Kang Saan? Saya tambahkan lagi Mbak. Sebentar, sebelum ditanggapi oleh Bang Maman. Tadi saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bang Maman ya, terkait dengan hal yang biasa lumrah. Tapi kan ada konteks ya, konteksnya gini. Ada yang memang didesain, ini bagian dari sebuah strategi politik. Maka dilakukan secara masif, dan itu menjadi sebuah kebijakan partai. Maka kita lihat dia seragam dan masif di semua daerah. Jadi kalau misalnya saya ke Jawa Barat, pasti itu yang namanya balihonya Pak Erlangga sama balihonya Mbak Puan, saya sepedahan ke kampung-kampung saja, itu ada, masif. Tapi ada tadi
yang memang dia bukan bagian dari strategi karena memahami situasinya belum pas karena ada pandemi. Maka baliho-balihonya itu lebih kepada kayak serabutan. Maksudnya gimana jadinya? Serabutan tuh misalnya, oh di Jawa Barat ada yang bikin ketua DPD ngajak vaksin, Oke, itu paling oke. 1-2 kan gitu kan. Jadi nggak bisa apa masif. Apa DPP ada di DPD ini beda-beda. Jadi dari segi desain juga beda-beda dan sebagainya. Jadi maksudnya message yang ingin didesain oleh partai sebetulnya tidak konsisten karena beda-beda. Bukan, karena itu lebih kepada vaksin vaksin ke apa ngajak untuk berempati, ngajak untuk masyarakat prokes, mengajak orang masyarakat untuk vaksinasi. Gimana itu, Pak Maman? Saya tambahkan, jadi begini, sama ada satu lagi Mbak, saya tadi kurang, karena tadi keburu dipotong. Yang pertama, kenapa kita tidak menampilkan ajakan dan lain sebagainya? Pertama, positioning Ketua Umum kami, Pak Erlangga Hartarto adalah orang yang terekspos langsung berdiri di garda terdepan dalam konteks penanganan COVID ini. Artinya bagi kami, secara tidak langsung publik sudah melihat, jadi tidak ada lagi yang perlu kami sosialisasi, karena hampir setiap hari, setiap saat Pak Erlangga itu bahkan susah sekali kita kalau ngajak ketemu beliau, karena fokus beliau hari ini adalah ketua penanganan COVID ini. Jadi bagi kami, ya beliau sudah langsung menangani. Contoh, kalau tadi ditanya masalah keseragaman terhadap penanganan pandemi ini, kita ada 2 hal loh. Saya pikir yang hal pertama, itu sudah sama-sama dilakukan oleh teman-teman partai. Ini saya bantu promosi juga lah, karena bagian dari kita sesama orang partai. Yaitu hampir semua partai mendorong refocusing anggaran sampai ke tingkatan kabupaten. Dan itu secara sistemik kita dorong dari tahun lalu. Nah mungkin ini yang berbeda di antara partai lain. Partai Golkar membentuk Yellow Clinic. Jadi hampir di seluruh daerah, itu kita membuat yang namanya Yellow Clinic. Pertanyaannya apa Yellow Clinic itu? Jadi bukannya tidak peka sama pandemi ya, buktinya sudah bikin klinik-klinik. Jadi artinya sampai hari ini kami merasa bahwa semuanya kita jalankan. Kita kan juga nggak mau begini loh Mbak. Jangan sampai, ya kita ngerti pandemi ini, kalau terkait empati, 100% kita berempati dan bahkan kita terjun langsung. Tadi bahkan Bang tidak Maman sedikit bilang, juga, masyarakat juga sudah tahu kalau Pak Erlangga ini di garda terdepan penanganan COVID-19. Makanya kita tidak perlu bikin spanduk yang sudah menonjolkan tersebut, karena nyatanya masyarakat sudah tahu. Sekali lagi kita bicara soal pesan. Apakah memang betul Pak Arsul, pesan itu sudah tersampaikan tanpa kita perlu gembar-gemborkan? Atau justru masyarakat lebih melihat apa yang ada di depan mata mereka dari baliho-baliho itu? Jadi yang dilihat oleh berbagai elemen masyarakat terkait dengan baliho itu kan ada 2 sebetulnya. Pertama, karena masivitas balihonya itu, dan itu dalam billboard berbayar yang kita tahu membayarnya itu mahal, ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Pilpres. Nah, ketika kita kemudian bicara cost, ya, di sisi lain partai juga sudah juga melakukan kegiatan sosial dalam rangka penanggulangan COVID, tapi masyarakat itu ingin tahu lebih jauh. Apa yang ingin ditahu? Jangan-jangan yang dikeluarkan untuk baliho ini jauh lebih besar daripada bikin sementara klinik-klinik. yang itu. Nah, karena itu perlu disclosure, perlu keterbukaan. Artinya supaya masyarakat teryakinkan bahwa yang untuk baliho itu cuma kecil dibandingkan dengan kegiatan sosialnya partai-partai. Itu Ini satu. kan pakai anggaran partai ya, kalau Golkar ya, Bang Maman, untuk bikin baliho. Oh gini, kalau terkait billboard itu urunan gotong royong kader partai, Mbak. Itu clear ya. Nah kalau tadi pertanyaannya mengenai apa yang sudah dikontribusikan oleh partai terkait pandemi. Mohon maaf sekali lagi, jangan sampai saya ini dikatakan kita ria. Kita seakan-akan mau pamer apa yang sudah kita perbuat untuk masyarakat. Karena saya meyakini apa yang kita lakukan itu lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tegaskan itu dulu. Namun yang perlu saya sampaikan kepada Mbak dalam forum yang terhormat ini, mohon maaf sekali lagi. Mungkin kalau kita mau mengukur dari segi jumlah, udah sulit Mbak kita menghitungnya. Sebetulnya yang ditanya bukan apa yang sudah dilakukan, tapi cost antara pasang baliho sama yang sudah buat pandemi, gedean yang mana nih? Itu dia tadi saya bilang. Mungkin bisa dijawab. Saya jawab tadi, kalau saya jawab secara tegas, kesannya kami ini ria. Ya saya nggak tahu kalau teman-teman mau jawab itu monggo aja. Tapi yang bisa saya sampaikan pada forum yang terhormat ini, mohon maaf sekali lagi, saya bukan mau menyombongkan diri, mungkin lebih besar pandemi Mbak.
kontribusi kita kepada pandemi. Kalau gitu dijawab dulu, Kalau kita urunan buat hitung- pasang satu baliho berapa sih? Kalau Bang kita Maman? mau hitung dari tahun lalu sampai hari ini, jadi saya pikir kalau mau dihitung kontribusi kita terhadap pandemi, sekali lagi mungkin saya berani mengatakan dan menegaskan pada forum hari ini, apa yang sudah dikontribusikan oleh kader-kader Partai Golkar dari Sabang sampai Merauke, include juga mungkin saya. Oke. Mungkin angkanya sudah kita nggak bisa ukur, karena ini masalah kemanusiaan, Mbak. Ya, kita tidak Sulit bisa kita ukur lah yang mengukurnya. angka kemanusiaan ya. Makanya Iya. saya mau mengukur angka balihonya berapa. Nah, kalau angka Mungkin itu angka balihonya saya balihonya. rasa Mbak Gimana, bisa Bang? tanya kepada Pricewaterhouse ataupun lembaga-lembaga yang bisa mengukur angka-angka itu ya. Kita kan nggak tahu angkanya masing-masing, Kan kan Bang masih Maman juga beda-beda. ikut urunan kan? Iya, Urunan kalau buat satu saya, baliho berapa sih? kalau Bang? saya di tempat saya di Kalimantan Barat ya kurang lebih sekitar 30-an kayak gitu. 30 juta satu kader urunannya. Enggak per Satu billboard. baliho. Satu Per baliho billboard. 30 juta. Itu biasanya dibagi berapa orang tuh Bang Maman? Oh ini Case-nya yang Kalimantan Barat deh. ya ini kan dinamis, Mbak. Ini situasional tergantung. Tapi secara prinsip bagi kami itu adalah gotong royong urun-urunan kader. Pertanyaannya, ya kalau orang mampu kenapa mesti diribetin sih? Kalau orang mampu kenapa mesti itu satu. diribetin, Pak Arsul? Yang kedua, Saya kira ini Mbak, saya mau tanya Mbak, ada yang kurang Itu, loh. kita Salah terimalah beribut ini apa penjelasannya gitu Kang loh. Maman. Tapi masih ada yang kedua. Kan tadi yang Silvi bilang, Pilpres kan masih lama sih. Kenapa kok keburu-buru gitu? Ya. Tapi gitu kalau loh. itu memang bagian dari strategi partai, Nah, kenapa ini memangnya Pak ini Arsul? loh, kok teman-teman jadi kayak ngiri Pak dan ngatur-ngatur. Gimana sih orang yang Ini- punya agenda ini- tahun 2021? Habis itu Ini ngiri atau gimana sih Pak Arsul? Ngiri tidak, tetapi karena hari ini misalnya saya ditanya oleh media, ini partai koalisi pemerintahnya Jokowi sudah mulai nggak kompak ya, sudah jalan sendiri-sendiri untuk pilpres dan mulai kayaknya mau ada tanda-tanda meninggalkan pemerintahan. Jadi tafsirnya jadi seperti itu. message-nya juga. Gitu loh. Nah, ini harus dijelaskan juga, gitu loh. Kita nggak pernah ngiri. Cuman apa yang dilakukan dalam situasi seperti ini kan berdampak terhadap persepsi publik terhadap partai secara keseluruhan. Jadi kalau kita kita tangkap ya dari berbagai survei ya, gitu. Dari Oke. berbagai survei kita tangkap bahwa seakan-akan secara keseluruhan bahwa partai ini tidak peka dalam situasi seperti ini. Sekali lagi timingnya ya, Ya, yang tidak timingnya. tepat. Nah, Jadi kalau baik, misalnya ini bukan soal ikhlas nggak ikhlas. Baik. Kalau misalnya dalam situasi ini misalnya partai mengedepankan politik kemanusiaan yang lebih dikedepankannya ketimbang politik kekuasaan untuk 2024 yang akan datang. Mungkin kita bisa membuat persepsi publik itu di tengah pandemi itu menjadi lebih baik. baik. Jadi Sekali lagi, empati dan pesan bisa sebagainya. menjadi salah ketika disampaikan di waktu yang tidak tepat. Ya. Boleh dijawab Ya, nanti kalau ya, Bang soal itu Maman, Mas hal yang Eka biasa. juga. Dan saya juga ingin tahu kalau partai di luar koalisi pemerintahan melihat antar koalisi ini ribut-ribut seperti ini, gimana? Bang Mardhani, boleh dijawab nanti pemirsa. Indonesia Talk akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, sekali lagi kita membahas apakah pesan yang ingin disampaikan ketika disampaikan di waktu yang tidak tepat di kala pandemi, akhirnya pesan itu bisa menjadi bumerang bagi partai atau tokoh parpol itu sendiri. Tadi sudah PD Perjuangan, Golkar, sekarang saya ingin tanya ke PKB, karena ada juga di baliho-baliho PKB, mungkin tidak sebanyak Golkar dengan PD Perjuangan ya, tapi ada yang menarik, dari Caimin sekarang kayaknya sudah rebranding menjadi Gus Muhaimin 2024. Kenapa itu Mas Saiful Huda? Ya banyak aspirasi dari bawah, pengen supaya Caimin sebagai putra Kiai menggunakan labelnya sebagai Gus. Itu aja sesederhana itu sebenarnya. Dan kenapa harus di kala pandemi ya Mas Angga, Gus Muhaimin 2024? Sudah lama dan tidak terkait sama sekali dengan pandemi. Jadi masang baliho Caimin sudah lama, sudah sejak seneng waktu nyawapres dulu, terus kemudian dilanjutkan gitu. Jadi bagi teman-teman yang masang baliho Caimin sih ya sampingan aja, biasa-biasa aja gitu. Sampingannya maksudnya gimana nih? Yang utama adalah membantu penuntasan masyarakat, membantu pandemi COVID.
bikin agenda instruksi ketua umum kita, bikin food bank. Food bank membeli makanan dari pedagang, kaki lima dibagikan gratis. Jadi kalau dituduh nggak peka dengan pandemi, ternyata di belakang itu bantu-bantu juga ya penanganan pandemi? Sekali lagi, bagi kita sih nggak jadi isu sama sekali soal itu, karena memang sampingan. Meski banyak yang nyinyir juga tidak jadi isu buat dua. Yang paling utama yang terjadi di kami adalah instruksi bahwa kita harus membantu masyarakat selama pandemi COVID. Oke, ini menarik. Ada yang santai-santai aja nih, meskipun banyak yang nyinyir, tapi santai aja, itu sampingan aja. Pekerjaan membantu pandemi kita tetap jalan kok. Bang Mardhani, bagaimana menanggapi sikap yang seperti ini? Bukan. Kontanya begitu Mbak Sylvie. Kami ingin mengatakan bahwa kalau ada baliho Caimin, Gus Muhaimin, itu sesuatu yang biasa aja sejak dulu memang begitu. Tadi Kang Maman misalnya menyampaikan ya, itu ya fit partai memang sudah begitu. Gitu. Jadi tidak perlu dipersoalkan sebetulnya ya? Ya karena kondisi objektifnya kami menganggap itu tidak ada motif yang sifatnya ini akan menjadi bagian dari merebut kekuasaan apa enggak gitu. Jadi motifnya tapi tetap ada motif 2024 kan, memperkenalkan atau mendongkrak popularitas Caimin untuk 2024? Spontanitas semuanya, karena itu beragam sekali. Jadi kalau mungkin Mbak Puan seragam, Pak Airlangga seragam. Baliho kan mahal Mas Saiful, masa spontanitas? Dan nggak seberapa. Gus Muhaimin nggak seberapa, memasang baliho hanya 1-2 aja mungkin. Gitu. Karena itu temanya berbeda-beda. Di beberapa tempat ada yang bikin tagline-nya apa. Saya di dapil saya bareng sama Kang Saan kebetulan. Baik. Saya bikin baliho itu judulnya, karena ini statement ketua umum kami, Gus Muhaimin, vaksinnya terbaik adalah vaksin yang divaksinkan. Ya, itu pesan yang kami sampaikan. Jadi jangan sampai banyak berlimpah vaksin, tapi proses vaksinasinya maksimal. Meskipun katanya pasang balihonya tidak seberapa, tapi efeknya terhadap masyarakat, pesan publiknya seperti apa menurut Bang Mardhani? Kalau fakta nanti mungkin harus ada survei ya, tetapi dari keriuhan media sosial memang image atau sinisme masyarakat muncul ya. Dan itu menjadi tantangan buat kita semua partai politik untuk mampu menjawab. Karena gini, bad news is a good news ya. Oke, saya yakin semua partai vaksinasi, saya ngelihat teman Nasdem, P3, PDIP, Golkar, PKB yang nggak datang juga. Bahkan partai yang tidak ada di DPR juga vaksinasi. Tapi itu kalah dengan isu besar baliho ini ya. Sehingga ini perlu menjadi introspeksi kita bersama ya. Kami tentu tetap berpendapat di masa pandemi kedepankanlah etika untuk membersamai publik. Kalaupun ada baliho, pastikan itu baliho yang membawa pesan bahwa partai itu ikut turut serta bersedih dan membersamai melayani masyarakat. Perlu introspeksi. PDI Perjuangan merasa perlu introspeksi nggak, Bang Masinton, dengan adanya baliho-baliho Mbak Puan? Ya apa yang kami harus introspeksikan. Pesan kebangsaan itu kita sampaikan. Kemudian yang utama adalah kerja-kerja nyata. Kerja-kerja nyata di tengah-tengah masyarakat itulah yang kami utamakan. Jadi kalau tadi ditanyakan biaya apa segala macam, ya kita nggak usah bicara biaya lah. Kira-kira kita semua ini punya tanggung jawab sosial, moral, dan tanggung jawab politik kepada konstituen kita. Kita pasti mengeluarkan biaya yang lebih dari kadang yang kita terima setiap bulannya dalam situasi pandemi ini. Nah jadi artinya apa? Bahwa di satu sisi menyampaikan satu pesan kebangsaan, di sisi yang lain melakukan kerja nyata. Jadi kita lakukan secara paralel bersamaan. Nah beda halnya kalau kita cuman pasang baliho dan kemudian kerja nyatanya nggak ada. Nah itulah yang namanya mengeksploitasi kondisi masyarakat. Tapi kalau ini kita lakukan bahwa kemudian ada persepsi, oh kok bisa ini sih, ya wajar aja. Karena tidak semua kegiatan kita itu bisa terpublikasi. Tidak semua kegiatan bisa terpublikasi. Tapi melihat billboard karena memang media publikasi yang mudah ditemui. Kan gitu. Jadi orang fokusnya pada itu. Tapi artinya intinya partai
bagi PDI Perjuangan, hadir di tengah-tengah rakyat pada saat situasi sulit. Bukan hanya pandemi, dapil saya Jakarta, ada situasi maaf kebakaran, partai hadir, kita hadir Berarti di sana. sebetulnya merasa sudah banyak melakukan untuk masyarakat, tapi yang terhighlight justru yang balihonya saja. Apakah ini berarti strategi komunikasi publiknya yang kurang, Pak Arsul? Iya, karena kan begini, baliho itu kan berada di tempat-tempat strategis, ya. Kemudian yang kedua, secara masif juga disorot oleh media, termasuk media sosial. Nah, ini tentu memang harus menjadi introspeksi bagi kita semua, ya, termasuk kami yang nggak pasang baliho pun, ya, bahwa memang yang kerja-kerja nyata, ya, yang kerja-kerja nyata ini yang harus di-boosting. Jadi kalau boleh saya sarankan, ya, barangkali balihonya itu diganti saja tentang pesannya apa? Ya misalnya tentang kegiatan-kegiatan sosial. Kan tadi Mas Maman bilang, ada yang bagus dari Golkar itu tentang klinik gitu loh. Yellow Clinic ya. Nah itu yang diposting. Jadi kayak datang kunjungi Yellow Clinic Golkar gitu ya? Ketua Umum Golkar ya boleh aja, begitu ya. Artinya tanpa itu kan kita sudah nangkep, oh ini kerja sosial dalam rangka 2024 juga. Jadi bagaimana kerja sosialnya yang ditaruh di baliho dengan Pak Erlangga Hartarto 2024? Gimana tuh? Karena begini Mbak, pertama terima kasih banyak nih. Aduh, saya sih prinsipnya kita Partai Golkar ini kan terbuka Mbak. Semua saran dan masukan pasti akan kita tampung. Saran selama itu dan disuruh memang introspeksi lagi. Ya, selama dari kawan koalisi loh. Selama itu memang bagus buat partai kami dan juga bagus buat ketua umum kami. Jadi bagi kami apa yang tadi disarankan oleh Pak Asrul, prinsipnya kita tampung dan akan kita pertimbangkan. Nah, namun satu hal begini, ini kan karena memang ada agenda bidang di internal partai kami yang memang sudah kita agendakan tahun 2021. Baik. Di mana memang sudah diputuskan adalah momentum mensosialisasikan ketua umum. Jadi bagi kami ya udah kita munculkan pesannya, kita cuma mau ngasih tahu ke masyarakat dan kita semua, bagi diri kita semua, ini ada situasi pandemi. Yuk kita kerja untuk Indonesia deh. Apapun caranya, selama itu baik, selama itu bisa bermanfaat, ya wes yuk kita dorong supaya semua orang mau bekerja untuk Indonesia. Sekarang. Ya contoh kayak tadi misalnya kontribusi kita ya terhadap partai. Waduh, saya pikir sama lah, semua juga udah ini. Kayak misalnya hampir semuanya Mbak, kader-kader partai itu sembako itu mungkin kan kita tahu itu udah kita turunkan lah. Jadi ya bahwa memang belum sempurna, kita sadar. Maka dari itu melalui partai forum pasti punya list ya apa yang sudah dilakukan untuk membantu penanganan melalui forum pandemi. ini Sekali saya lagi kita open, kita membuka diri. Yuk kalau misalnya ada aspirasi-aspirasi silakan pesan aja. Komunikasi yang efektif terutama di kala pandemi yang mengutamakan kepekaan dan efektivitas. Pesan terhadap masyarakat itu yang seperti apa? Oleh karena itu kita akan nanti tanya ya, karena ada Mas Yunarto Wijaya yang melakukan survei, yang mendata sebetulnya manfaat dari media komunikasi seperti baliho, itu apa dampaknya? Ke popularitas kah, kesukaan kah, atau ke elektabilitas? Nanti kita akan tanya bergabung bersama Yunarto Wijaya sesaat lagi. Baik, pemirsa, di segmen ini sudah bergabung Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam, Sylvia. Oke, Mas Toto pasti dari tadi sudah mendengarkan ya perdebatan antara dua kubu. Saya ingin tahu, pasang banyak baliho di kala pandemi lebih banyak positifnya atau negatifnya buat tokoh? Ya, paling nggak bahasan baliho ini membuat konstelasi politik berubah ya. Tadinya kan partai pemerintah dengan partai oposisi kan, sekarang jadi partai baliho dengan partai non baliho, paling nggak jadi seperti itu. Halo Mas Toto. Baliho sebenarnya tidak ada ya. Halo. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Ya, sebetulnya kalau pertanyaan khusus terkait dengan efektivitas baliho dalam situasi pandemi dalam survei yang dilakukan Carta Politika tidak ada pertanyaan khusus terkait itu. Tapi memang kan kemudian media mencoba melihat korelasi pada saat ada perbincangan ramai di sosmed terkait dengan baliho-baliho atau billboard yang dipasang oleh politisi tertentu, kemudian dilihat dari hasil survei terkait dengan elektabilitas
sosok tersebut ternyata ada korelasi yang tidak berbanding lurus. Oke. Sosok yang misalnya paling sering dibicarakan banyak sekali dan masif baliho dan billboardnya, ternyata elektabilitas sangat kecil. Yang menyebabkan kemudian kebisingan terjadi. Entah dari sisi yang mengatakan pesan yang salah menyebabkan bumerang buat sosok tersebut secara elektoral, atau ada juga yang melihat ini dalam framing lebih luas, bagaimana pendidikan politik dan etika dari partai ataupun elit dalam kondisi sulit ketika mengeluarkan uang sangat besar, tidak memiliki korelasi dengan kebutuhan masyarakat, itu dianggap sesuatu yang menyakitkan. Itu yang menjadi bahasan. Jadi kesimpulannya Mas Toto lebih banyak negatifnya daripada positifnya? Ya minimal saya harus mengatakan bahwa apa yang terekam di sosial media itu satu-satunya representasi respon dari masyarakat yang memang mengindikasikan bahwa ini bisa berimplikasi negatif bukan hanya kepada sosok tersebut, tapi kepada partainya. Kenapa? Ada dua variabel. Satu, teman-teman partai dan capres-cawapres siapapun itu harus menyadari sorotan masyarakat, media, pengamat, netizen, dan apapun itu akan lebih besar dalam konteks periode kedua. Karena memang harus diakui, berkaca pada periode kedua SBY misalnya, tahun politik ini akan lebih cepat terjadi. Kalau kita bicara periode pertama Jokowi, periode pertama SBY, orang akan mengira-ngira SBY pasti maju lagi, Jokowi akan maju lagi dan sulit untuk dikalahkan. Sehingga pertarungan politik tidak akan sekeras pada periode kedua ketika ada wilayah tidak berduaan, ketika asumsinya libido politik dan narsisme dari orang-orang yang selama ini merasa tidak akan menang lawan incumbent, sekarang peluangnya menjadi terbuka. Nah, seakan asumsi itu kemudian sekarang terjawab dengan kondisi bahwa terbukti nih, baru tahun 2021 kok banyak sekali baliho-baliho, tidak seperti pada periode pertama ketika mereka narsis memperkenalkan diri. Ini menjustifikasi libido politik yang lebih besar terjadi periode kedua. Problemnya lagi adalah dalam situasi kekinian, situasi khusus, ada situasi yang harus diakui membuat masyarakat lebih sensitif. Kita tahu loh, bukan hanya kejadian baliho, ada Gubernur Sumbar, gubernur kadernya PKS, Pak Mardani, kemudian harus mengembalikan atau memberikan mobil dinasnya, karena dianggap tidak pada momen yang tepat. Dan apa yang terjadi pada Mbak Puan dan kritik terhadap Erlangga, saya pikir itu juga terkait dengan sensitivitas. Tapi juga ada tambahan. Pertama, kalau untuk Mbak Puan, orang mengkaitkan ini bersamaan momentumnya dengan tanda kutip ya, narasi konflik internal PDI Perjuangan. Misalnya munculnya nama Mas Ganjar dengan Mbak Puan ketika kemudian bersamaan waktunya dengan munculnya baliho dan billboard masif Mbak Puan. Yang kedua, untuk Pak Erlangga, kritik yang ada di dalam sosial media adalah beliau adalah ketua terkait penanganan pandemi COVID. Pemasangan baliho kalau saya tidak salah dimulai bulan Juni atau Juli, itu bersamaan dengan angka COVID yang sangat tinggi. Bagaimana bahasan kita mengenai virus Delta. Orang kemudian kan mengkaitkan, kok dalam situasi yang seperti ini yang menjadi tanggung jawab beliau, dan bahkan di Jawa Bali kita tahu diganti oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, kok kemudian malah muncul baliho yang berbicara 2024. Dan memang itu diakui oleh teman-teman Golkar, memang ada instruksi seperti itu. Kalau itu yang menurut saya Gus Muhaimin 2024, apa yang tertangkap di sosial media, Mas Toto? Iya, memang kalau terkait 2024, masyarakat dan netizen sebenarnya menyadari bahwa semua pasti akan berlomba. Dan kita nggak bisa menafikan lah, partai itu tujuannya memperebutkan kekuasaan. Memperebutkan kekuasaan artinya dia harus berbicara memenangkan citra. Dalam setiap tindak tanduk ataupun pemasangan atribut, pasti ada nuansa yang ingin dikejar terkait dengan citra yang baik untuk mendapatkan kekuasaan itu. Sah-sah saja. Yang menjadi problem adalah sekarang caranya dianggap malah menjadi blunder. Jadi saya berharap teman-teman partai yang dikritik sangat keras ini bersyukur masih 3 tahun mendapatkan masukan, otokritik ini anggaplah sebagai market research. Ketika ada testing the water, kemudian ditolak, harusnya ada sebuah perubahan. Dan ada catatan lain, ini bukan tentang sekedar key message yang salah. Ada sensitivitas, ada perasaan yang seakan-akan kritik oleh masyarakat karena kondisinya nggak normal. Kalau dalam kondisi normal, key message dalam baliho dikritik, tinggal diubah key message-nya. Tapi dalam situasi lapar, krisis, orang membutuhkan sesuatu yang lebih, pemasangan key message yang salah, disertai pemasangan baliho dengan jumlah uang yang besar, itu bisa berakibat bumerang yang sangat besar. Jadi harusnya teman-teman partai jangan takut untuk mendekonstruksi
apa yang sudah dilakukan, sudah ada kritik dari masyarakat. Baik, Problemnya adalah berani nggak teman-teman DPR DPRD mengkritik instruksi yang dilakukan oleh pemilik partai atau ketua umumnya. Itu yang menurut saya akan menjadi seni yang menarik gitu ya buat teman-teman DPR Mas dan Toto, DPR. nanti kita nantikan ya jawaban dari kubu Partai Baliho dan Partai Non Baliho seperti apa atas apa yang disampaikan Mas Toto. Kami akan kembali usai headline news pukul 21. Dan pastinya untuk Mbak Puan tidak perlu pakai baliho karena Mbak Puan sudah sangat terkenal. Tidak hanya sebagai pimpinan atau ketua DPR, mantan Menko perempuan pertama, bahkan pimpinan di Partai PDI Perjuangan yang dikenal oleh banyak orang. Kalau kita tarik antara masifnya jumlah atribut atau baliho dan billboard yang disebar, bahkan menjadi pergunjingan, kita tahu viral di sosmed. Tapi yang menarik kan ketika kita uji secara kuantitatif, ternyata kedua nama yang misalnya sering disebutkan, Mas Erlangga dengan Mbak Puan, elektabilitasnya tidak naik. Artinya memang ada gap di situ. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Indonesia Town Hall. Saya tadi bilang kan kita ingin mendengarkan jawaban dari Partai Baliho dan Non Baliho katanya. Saya ke Partai yang Baliho dulu, ke Mas Saiful Huda. Mas Saiful Huda tadi disampaikan oleh Mas Toto, mungkin strategi komunikasi politik yang biasa dipakai sebelum pandemi menjadi tidak seefektif ketika sebelum pandemi karena ada level sensitivitas yang berbeda. Tapi ternyata kan partai, kader-kader partai tetap menggunakan cara yang sama. Sekarang setelah mendengarkan evaluasi ini, mendengarkan cibiran-cibiran di sosial media, merasa perlu merubah strategi komunikasi publik atau pertahankan saja? Ya, sejak awal posisinya kan yang tadi saya sampaikan bahwa ini biasa-biasa saja. Ini bukan utama, ini ya karena ada yang ingin memasang ya dipersilahkan. Nah, bagian dari bahwa ini bukan yang utama soal pemasangan baliho, pasti kita akan melakukan evaluasi dan nggak ada masalah sama sekali. Karena bukan sesuatu yang utama ini. Karena itu apakah PKB akan melakukan evaluasi cara komunikasi politiknya, hampir pasti kita akan melakukan evaluasi. Oke, baik. Tadi kalau untuk Golkar disampaikan Mas Toto misalnya Pak Erlangga, ketika bilang kerja untuk Indonesia Erlangga 2024, publik bertanya ini untuk menyelesaikan penanganan COVID saja, setiap angkanya itu bertambah, Pak Erlangga pasti kena imbasnya. Nah sekarang kampanye 2024 lagi, perlu merubah strategi komunikasi publik kah? Saya pikir gini Mbak, namanya politik kan dinamis ya, situasional, dan ini kan pasti kan kita evaluasi terus. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita rencanakan dan kita realisasikan, itu semua pasti akan kita monitoring. Ya ini tentunya dalam setiap pemasangan tentu ada sekuen-sekuen kan, nanti ada babak 1, babak kedua, babak ketiga sampai 2024. Jadi saya pikir tetap evaluasi akan berjalan. Jadi langkah-langkahnya, seperti apa, nanti kita akan lihat perkembangan. Sekuen-sekuen tadi babak 1, babak 2-nya, babak 2 bakal pakai baliho lagi atau gimana? Yang pasti nanti kita tunggu tanggal mainnya. Jadi nanti kalau dibuka semua, Mbak malah masuk Golkar lagi. Bang Masinton, yang lain ini PKB bilang mau evaluasi, Golkar juga mau evaluasi, PDI Perjuangan merasa perlu evaluasi juga gak sih? Atau bahkan introspeksi? PDI Perjuangan ini partai yang terbuka, terbuka terhadap kritik dan otokritik. Nah, namun bagi kami, ya, karena kami, jadi jangan nanti dikaitkan, karena dikritik apa? Karena kami, target kami memasang billboard secara bersama-sama, inisiatif bersama para kader tadi itu, kami 3 bulan. Jadi kalaupun nanti udah selesai, bukan berarti kami ini karena dikritik, tidak. Nah, jadi bagi PDI Perjuangan, bagi kami itu strategi baik itu kerja nyata langsung di tengah-tengah rakyat, menyampaikan pesan-pesan melalui udara, itu hal yang biasa dalam ini. Nah, kemudian kalau tadi saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Yunarto nah, dalam pembicaraan sosial media, kalau itu di Twitter, ya, itu ada yang namanya perang buzzer di sana. Persepsi itu sengaja diciptakan. Iya. Oke. Ya, itu. Nah, saya mau kasih. Nah, kami PDI Perjuangan memiliki parameter sendiri. Baik.
tidak mengacu pada satu jenis platform sosial media. Kita lihat umpama kalau di Twitter perbincangan tentang Pak Jokowi ataupun PDI Perjuangan selalu negatif. Tetapi persepsi publik yang diukur oleh lembaga-lembaga survei menempatkan PDI Perjuangan selalu partai yang tertinggi capaian elektabilitasnya hasil berbagai survei yang memotret persepsi masyarakat. Itu real. Baik. Kalau dilihat dari perbincangan di sosial media atau Twitter negatif, karena itu tadi pertarungan buzzer tadi. Jadi apa yang perbincangan di sosial media apa segala macam, ya itu tidak otomatis tidak bisa dijadikan sejalan patokan. dengan Nah, jadi bagi kami adalah melakukan kerja-kerja nyata di tengah-tengah masyarakat itu menjadi penting, menyampaikan edukasi dan pesan-pesan sosial kebangsaan itu juga melalui lewat udara, billboard itu kan udara dan lain-lain, dan juga melalui sosial media juga hal yang Tadi sama. Bang Masinton sudah bilang kalau survei-survei persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan, Jokowi, partai itu masih tinggi, masih bagus. Kan Carta Politika, Mas Toto, baru-baru ini juga melakukan survei. Saya ingin spesifik ke survei Carta Politika yang menunjukkan 5 tokoh dengan elektabilitas tertinggi, Mas Toto sebagai capres. Ternyata bukan nama-nama yang sering pasang baliho tuh. Jadi apa kontribusi yang membuat publik menempatkan 5 tokoh di survei Carta Politika itu sebagai calon dengan elektabilitas tertinggi? Jadi tidak ada nama Pak Erlangga di situ, tidak ada nama Mbak Puan di situ, tidak ada nama Caimin. Kami akan tampilkan grafisnya supaya pemirsa di rumah bisa lihat siapa saja 5 capres dengan elektabilitas tertinggi versi Carta Politika. Jadi pengaruh baliho lebih kepada popularitas, kesukaan, atau elektabilitas, Mas Toto? Ya, teorinya kan memang baliho atau billboard atau apapun atribut luar ruang itu kan digunakan untuk menaikkan tingkat pengenalan, awareness atau bahasa populernya popularitas. Tapi yang dibutuhkan untuk kemenangan dalam pemilu itu kan elektabilitas. Biasanya ada 3 tahap. Dikenal, disukai, lalu Anda mungkin saja untuk dipilih. Nah, ada yang mempunyai teori atau membantah dengan mengatakan nggak apa-apa, kita bombardir saja terlebih dahulu dengan atribut luar sebanyak-banyaknya, lalu kemudian kita coba ubah tonnya menjadi positif, lalu kemudian bisa dipilih. Ini teori yang salah, karena biasanya kejadiannya, kalau Anda begitu dikenal langsung tidak disukai, Anda tidak bisa maju lagi ke dalam tahapan berikutnya untuk dipilih. Itu yang saya sebut sebagai efek bumerang. Nah, itu yang harus dilihat tidak dalam kondisi normal. Jadi tahapan-tahapan ini itu tidak bisa dilihat dalam kondisi normal. Bagaimana cara memperkenalkan diri dalam situasi yang sensitif? Itu dalam situasi seperti pandemi itu berbeda dengan situasi normal. Dan kalau kita lihat kritiknya bukan sekedar key message, tagline atau subline misalnya. Jadi ini bukan permasalahan teknis evaluasi 3 bulan lagi kemudian kita ganti key message, bukan. Ada permasalahan yang mendasar. Pertama, tepat tidak memperkenalkan diri seorang pejabat, misalnya minimal Golkar ya, mengakui dalam konteks ini 2024 dengan cara seperti ini. Dan kebetulan yang diperkenalkan adalah seseorang yang punya tanggung jawab besar terkait penanganan pandemi. Kenapa tidak kemudian fokus dalam isu itu? Misalnya, misal kalau saya Kang Maman misalnya di dapilnya berbicara mengenai apa yang dilakukan dalam kerja sosial Kang Maman dan ajakan-ajakan dalam konteks penanganan pandemi. Saya pikir itu akan membangun simpati lebih positif buat Golkar, termasuk simbolisasi Golkar terkuat namanya Erlangga. Nah, misalnya PDI Perjuangan, ada pertanyaan besar dengan pengakuan ini tidak terkait dengan 2024, tapi konsolidasi partai. Kita tahu simbolisasi partai PDI Perjuangan kan Ibu Megawati, Ketua Umum. Bukan Mbak Puan. Itu yang jadi pertanyaan. Artinya ada hal-hal yang harus lebih dilihat secara lebih berhati-hati. Balik lagi, saya berharap sekali teman-teman DPRD yang kenal langsung dengan konstituennya, yang kupingnya langsung berhadapan dengan konstituennya, jangan takut untuk memberikan kritik terhadap instruksi partai yang bersifat top down, yang belum tentu itu tahu kondisi real di lapangan. Minimal apa yang terjadi dalam percakapan di sosial media, bukan hanya Twitter loh Bang Masinton, tapi ada di platform WhatsApp, ada di platform Facebook, itu yang penetrasinya sangat tinggi, jauh lebih besar dibanding Twitter. Harus dilihat secara lebih positif sebagai otokritik.
Untungnya ini kan masih 3 tahun, jadi jangan kemudian ini dianggap sebagai propaganda, sebagai sebuah serangan, masukan ketika kemudian pertarungan mumpung masih jauh. Mumpung masih 3 tahun. Baik, terima kasih atas catatan-catatan Anda, Mas Yunarto Wijaya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Indonesia Town Hall kali ini. Saya ingin spesifik di survei Carta Politika, ada tingkat pengenalan Pak Erlangga nih ya, Bang Maman. Tingkat pengenalan Pak Erlangga di survei Carta Politika itu 30,4%. Kesukaannya 83,3%. Apakah memang Golkar juga menyadari bahwa tingkat pengenalan atau popularitas Pak Erlangga masih rendah sehingga harus dikejar dengan cara baliho-baliho tadi? Gini, kalau kita sih sebetulnya tidak spesifik di situ, Mbak. Ini adalah tadi saya bilang menjadi tugas kami kader partai dan partai untuk mensosialisasikan dan mengenalkan ketua umum kami. Karena kan berbeda, kayak tadi misalnya Pak Prabowo. Pak Prabowo udah 3 kali loh nyalon. Popularitasnya pasti udah melambung tinggi. Lalu yang kedua kayak Anies. Anies kan memang udah dari Pilgub kemarin. Mas Ganjar karena dia udah sempat kampanye di Jawa Tengah. Ya artinya memang bagi kami ini hal yang tidak terlalu kita khawatirkan. Karena wajar, karena posisi Pak Erlangga sendiri kan sampai sekarang belum juga mendeklarasikan beliau mau maju atau bagaimana. Dan fasenya pun memang sudah kita tentukan di internal partai 2021. Jadi bagi kami ukuran 30% itu justru bagi kami adalah sebagai sebuah starting yang sangat luar biasa bagus. Jadi di tengah, karena beliau ini kan baru ya, jadi ketua umum kan juga betul-betul ini baru berapa setahun ini. Setidaknya Bang Maman, Golkar sudah punya figur lah ya, yang kira-kira bisa diusung di 2024. PDI Perjuangan demikian, PKB juga demikian. Mungkin yang partai non-baliho ini, apakah karena belum punya figur, makanya belum ada kita lihat baliho-baliho figur untuk 2024? Boleh dijawab nanti, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Indonesia Town Hall akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita sudah sampai di segmen akhir dari Indonesia Town Hall. Kalau tadi saya berikan kesempatan kepada partai yang katanya baliho, sekarang ke partai non-baliho. Setidaknya yang partai baliho ini sudah punya figur untuk diusung di 2024. Jangan-jangan yang belum pasang baliho tokoh, karena memang belum ada tokoh yang mau diusung di 2024. Jadi Kang Saan belum ada tokohnya atau peka karena pandeminya? Yang pertama ya, saya ingin sampaikan, Nasdem dari awal sejak Kongres November 2019 yang lalu, kita sudah memutuskan bahwa tahun politik bagi Nasdem itu nanti di pertengahan 2022. Itu lewat kompensi, ajang pencarian capresnya. Nah kalau sekarang, bukan berarti juga kita nggak memikirkan 2024, tetap 2024 bagi partai itu kan menjadi sebuah agenda yang memang harus dipikirkan. Tapi dalam situasi hari ini, Nasdem itu menentukan pilihan politiknya, yaitu mengedepankan politik kemanusiaan. Yaitu politik kemanusiaan di mana semua fokus itu adalah bagaimana pertama berkomitmen untuk bisa menyelamatkan jiwa manusia. Melindungi masyarakat dari COVID, membantu yang kena dampak. Sekaligus juga sebagai bagian dari koalisi pemerintah membantu pemerintah dalam menangani COVID dengan segala daya yang dimiliki oleh Nasdem. Dan ini di awal pandemi memang sudah kita lakukan. Sampai hari ini kita lakukan. Karena kita sama-sama bersama pemerintah ingin mempercepat karena alasannya krisis ini. Memang fokus pandemi dan calonnya juga baru ada di 2022 ya? Memang itu udah keputusan partai. Jadi bukan kita nggak tertarik, tapi memang putusan partai seperti itu. PKS bagaimana, Bang Baradadi? Belum ada calonnya? Kalau kader banyak ya. Tetapi memang kami mengambil jalur memperkuat sosial media. Kalau teman-teman lihat, dari 5 nama itu, 5-5-nya itu kuat di sosial media. Mas Ganjar itu luar biasa. Mas Anies juga. Pak Prabowo diam-diam, tim sosial medianya luar biasa. Sandi sama RK luar biasa. Dan
nyun sewu ya, baliho satu hal, tetapi masa depan itu ada pada engagement publik. Dan engagement itu ada di sosial media, karena itu suara sosial media ini adalah suara masa depan. Tapi kata Bang Mas Hinton, sosial media juga banyak suara buzzernya. Ada yang jujur, komen-komennya itu kelihatan. Kalau yang buzzer selalu ada, tetapi buat kami kita bisa melihat yang buzzer tuh biasanya pengikutnya banyak botnya gitu. Tetapi tetap sosial media kita bisa melihat bahwa orang sekarang nggak banyak lihat TV, jangankan baliho, tapi engagement mereka dengan handphone. Karena itulah PKS akan tetap memperkuat pelayanan kepada masyarakat sambil memperkuat sosial media kita, sehingga di saat awal ini sebenarnya yang paling penting itu kelas menengah gitu. Kalau baliho pandangan kami itu lebih kepada menyasar kelas bawah. Kelas bawah itu di belakang saja, kelas menengah dulu gitu. Pertanyaan saya tadi, jadi karena belum ada calonnya? Kami sudah ada Ustadz Salim Segaf Al-Jufri dan sudah diputuskan, dan sekarang kami sedang lakukan itu branding melalui sosial media. Tapi meninggalkan cara yang dianggap konservatif lah ya, menyasar dengan target audiens yang berbeda, lebih fokus ke sosial media. P3 bagaimana Pak Arsul terakhir? Kalau bicara calon dan kemudian tidak pasang baliho itu bukan berarti P3 tidak punya calon. Ya, kami punya calon. Bedanya adalah calon kami tidak eksklusif, tidak satu. Di samping ada dari internal misalnya ketua umum, kami juga melihat tokoh-tokoh di luar partai. Karena apa? Karena anak bangsa yang di luar partai ini juga harus diberi kesempatan ya untuk bisa juga tampil sebagai pimpinan nasional. Karena konstitusi kita menentukan hanya partai atau koalisi partai lah yang bisa mencalonkan. Karena itu kami juga harus lihat, ya kan banyak. Kita bicara misalnya gubernur saja kan, ada Pak Anies Baswedan, Pak Ridwan Kamil, Pak Ganjar, Bu Hovifah. Belum kalau menteri ada Pak Mahfud MD. Ada Pak Sandi Uno, ada Pak Erick Thohir. Belum ada calon yang eksklusif ya, nah, intinya jadi karena belum eksklusif, itulah maka belum kami tampilkan. Yang kedua, karena kami dalam koalisi pemerintahan. Merasa kok belum pas kalau bicara Pilpres 2024 sekarang. Masih dalam koalisi belum pas. Bang Mas Hinton. Karena yang kita lihat banyakkan PDI Perjuangan ini balihonya Mbak Puan, apakah memang calonnya sudah decide memang Mbak Puan atau bagaimana sih? Pertama, meskipun PDI Perjuangan satu-satunya partai politik di DPR RI yang memenuhi syarat mengusung presiden threshold untuk 2024, namun sampai saat ini PDI Perjuangan belum memutuskan calon presidennya di 2024 nanti. Karena apa? Karena pertama, domain menetapkan dan memutuskan calon presiden itu adalah domain prerogatif ketua umum setelah mendengar suara masyarakat. Dan yang kedua adalah momentum partai saat ini adalah membantu masyarakat bersama-sama pemerintah. Jadi mengedepankan aspek kemanusiaan, menanggulangi pandemi itu jauh lebih utama, lebih prioritas ketimbang politik kekuasaan. Politik kekuasaan itu adalah bagian dari resultante kerja-kerja nyata. Lagian kata ketum kalau bicara capres-cawapres bakal disanksi ya kader PDI Perjuangan, Bang Mas Hinton. Kata ketum sudah dilarang untuk bicara capres-cawapres bagi kader PDI Perjuangan kalau nggak disanksi. Itu penegasan, memang itu kalau kami sebagai kader, PDI Perjuangan kan sebagai partai kader ya. Kalau kami sudah memahami itu sejak lama. Tapi pasang baliho lanjut aja Mbak Puan. Oh tidak. PDI Perjuangan belum memutuskan capres. Kalau baliho Mbak Puan itu adalah kapasitas beliau sebagai ketua DPR RI, bukan sebagai calon presiden. Untuk menaikkan popularitas juga kah atau tingkat kesukaan publik? Kami tidak pernah memikirkan itu ketika memasang baliho Mbak Puan. Yang kami sampaikan adalah ini Ketua DPR RI perempuan pertama, kami menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, kami menyampaikan pesan-pesan tentang pandemi ini. Terakhir saya ingin memperlihatkan, ada satu komen netizen yang ingin saya minta tanggapannya, kita perlihatkan dulu. Ini sebetulnya kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas sejauh ini. Kalau menurutku melihat fenomena billboard ya biasa saja, tidak terpikir untuk kepo dengan sosok itu, paling bergunjing, iya. Kalau lihat tulisan slogannya bikin ketawa karena kadang nggak sesuai sama yang dilakukan. Dan komen-komen seperti ini Bang Maman banyak. Antara yang ditulis dari baliho sama dibandingkan dengan aksi yang sudah dilakukan. Sekali lagi,
Yang sudah dikerjakan mungkin banyak tapi tidak terlihat dari pesan atau media yang dipakai. Bagaimana Golkar akan memperbaiki ini? Ya, Singkat. makasih Mbak pertanyaannya. Yang pasti dalam forum yang terhormat ini, saya atas nama DPP Partai Golkar dan juga keluarga besar Partai Golkar, bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, apabila butuh support terkait pandemi, silakan datang ke DPD 1 masing-masing kita maupun DPD 2 karena kita sudah membuat namanya Yellow Clinic. Oke. Artinya dalam forum yang terhormat ini monggo. Artinya kita terbuka lebar dan posisi Partai Golkar akan bersama-sama dengan masyarakat. Yuk kita meringankan beban masyarakat. Kita ikut mensupport penuh terkait kebutuhan vitamin kah, kebutuhan vaksin kah dan sebagainya. Jadi saya pikir itu jawaban tuntas tuh. Silahkan hubungin masing-masing tingkatan masing-masing kita. Ini kayaknya DPD sudah belajar Golkar. media komunikasi yang berbeda nih. Promosinya di sini nih. Nggak ada yang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Antara agenda kemanusiaan kita jalan, agenda sosialisasi partai kita jalan. Jadi saya pikir itu. Terima kasih Bapak-Bapak, kita tunggu ya realisasi nyatanya karena di sini kita sepakat memang di saat pandemi ini fokus utama kita adalah membantu pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Direm dulu lah ya, hasrat politik menuju 2024 ditonjolkan apa yang bisa kita lakukan untuk negara di saat negara sedang susah. Terima kasih Pak Arsul, Kang Saan, Pak Mardhani, kemudian Pak Saiful Huda, Pak Maman dan juga Bang Masinton telah bergabung bersama kami di Indonesia Town Hall hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV